Kemarin kita sudah membuat menu loginnya seperti ini, kemudian menu registrasinya seperti ini. Ada full name, ada email, ada password, dan ada repassword gitu ya. Nah, nanti jika kita melakukan registrasi, pada saat kita klik registrasi, maka dia harus larinya ke login sini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, kita buat dulu nih database-nya supaya kita akan menyesuaikan antara registrasi dan login gitu ya. Jadi kita buka dulu, kita pilih CI ya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu tabel ya, yaitu kita kasih nama tabel user gitu ya. Nah, tabel user ini nanti ada kita sesuaikan dengan registrasi ya. Yang ini ada nama lengkap, kemudian ada email, ada password gitu ya. Nah, nanti passwordnya nanti dia mengikuti itu di codingan saja. Oke. Kita buat dulu jadi, dan juga ada ID passwordnya gitu ya. ID user maksudnya. Oke, kita kirim. Nah, di sini kita tambahkan ID user. Ya, supaya nanti dia akan sesuaikan dengan ID-nya. Kemudian integer, masukin 10 untuk tipenya integer, kemudian kita auto increment ya. Kita pakai primary key. Kemudian di sini kita masukin nama lengkap ya. Kita di sini pakai untuk varchar, nama lengkapnya kita kasih 50 saja. Kemudian email kita masukin juga varchar 50 ya. Dan kita masukin password. Nah, password ini bisa integer, bisa varchar ya, tergantung. Ya, jadi terserah. Untuk kali ini kita pakai varchar ya. Nah, untuk panjangnya kasih 256 saja. Ya, seperti ini. Ya. Oke, setelah itu kita simpan. Jadi nanti di tampilannya seperti ini untuk strukturnya: ID user, ada nama lengkap, ada email, ada password gitu ya. Oke, kita kembali ke registrasi dulu. Sini ya. Nah, jadi pada saat kita masukin username, nama lengkapnya ya, kemudian emailnya, passwordnya, kemudian ulang password, pada saat dia registrasi dia akan masuk ke database. Oke, kita langsung masuk ke Sublime. Nah, jadi di Sublime itu kita mulai dari registrasi dulu, yaitu untuk di controllernya ya, di admin controller registrasi ini ya. Nah, yang kita akan nambahkan yaitu sebuah validasi, di mana validasi ini bertujuan untuk kita memastikan bahwa data-data yang kita masukkan itu sesuai atau tidak gitu ya. Maka kita akan tulisnya seperti ini. Jika di form validasinya itu berjalan gitu ya, run, dan berhasil false, maka yang harus dijalankan adalah ini ya, kita naikin ke atas. Nah, seperti itu. Kalau tidak else ya, maka dia akan mengambil datanya dulu nih. Dia mengecek data yang dimasukkan gitu ya. Maka kita buat data dulu. Data, ambil datanya menggunakan data array. Yaitu yang pertama ada nama lengkap ya. Kan tadi kalau kita lihat di sini, ini nama lengkap. User ID-nya nggak usah, karena memang itu untuk melihat
ID-nya aja ya. Jadi di sini nama lengkap, yaitu buka kurung jika kita input gitu ya, input post nama lengkap, maka nanti dia ngecek lagi nama lengkapnya. Kemudian kita buat lagi, yaitu email ya. Ini kita duplikat saja email ya, email ya. Dia akan ngecek lagi nih, jika emailnya, maka kalau ada berarti nanti dia akan masukkan. Kemudian berikutnya yaitu passwordnya ya, password gitu ya. Nah seperti itu. Dan saya biasa menggunakan password defaultnya ya. Jadi ada metode password default supaya memastikan bahwa datanya itu ada gitu ya. Jadi di metode di Codeigniter itu untuk passwordnya ada namanya password default, password huruf besar semua ya, password default ya, underscore default, underscore default. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk memastikan lagi bahwa datanya ini dia sesuai. Sorry, ini bukan titik koma ya. Nah, di sini kita buat memastikan bahwa nama lengkapnya, maka kita harus menggunakan variabel true ya. Jadi ini benar gitu ya, true. Ini juga ya, ini itu true. Nah, seperti itu. Jika ini benar, maka dia akan mengecek validasinya gitu ya. Ngecek validasinya dulu di atas. Berarti di form validasi dia akan ngecek set row-nya ya, untuk nama lengkap. Kemudian ada aliasnya juga, jadi kita pakai aliasnya nama lengkap juga. Kemudian rules-nya itu kita pakai required ya, required untuk memastikan, dan juga menggunakan trim ini supaya tidak ada spasi gitu ya. Nah, untuk nama lengkap ya. Kemudian kita duplikat lagi, kita ngecek lagi validasi rule-nya untuk email ya. Ini aliasnya kita pakai email juga. Nah, namun untuk di email ini kita ada menggunakan metodenya itu, yaitu validasi email. Maksudnya adalah validasi email ini supaya email yang benar-benar valid, jadi tidak ada yang salah ya. Jadi pakai @gmail.com, @yahoo.com seperti itu ya. Dan juga kita memastikan bahwa emailnya itu unik, maka kita menggunakan is unique ya. Is unique itu dari data yang sudah ada gitu ya. Data yaitu tabel, kita kemarin tadi sudah bikin tabel user titik email gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu tabel usernya ya. Lalu kemudian kita buat juga untuk
passwordnya. Kita duplikat lagi di bawah, kita ganti untuk passwordnya. Password, ini password, duplikatnya password. Nah, kalau di password ini dia tidak menggunakan valid email dan unique, dia tidak menggunakan. Tapi dia menggunakan match. Jadi memastikan bahwa datanya itu sesuai gitu ya. Dan juga nanti untuk data yang repassword jadi yang tadi di bawah tadi. Jadi makanya kita harus pakai validasi password gitu ya. Kita tambahkan, kita buat dulu deh untuk duplikat lagi untuk repassword ya. Repassword ini repassword. Nah, di sini baru kita menggunakan match. Jadi antara password dan repassword gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi yaitu match. Matchnya diambil untuk data repassword. Jadi dia mencocokkan tuh repassword. Nah, untuk repassword sendiri dia match juga. Match dengan password. Ya kan, biar cocok nih antara password atas dengan yang password dengan repassword gitu ya. Password. Nah, seperti itu. Dan juga kita bisa nambahkan untuk passwordnya ini kita supaya jangan terlalu panjang ya, karena tadi untuk panjang username-nya itu kan 256 ya, jadi kita bikin minimalnya dulu deh supaya jangan terlalu panjang pada saat pengisiannya. Length, password min length gitu ya, minimalnya 3 gitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah sudah, baru kita akan ngecek di data yang di bawah ya. Jadi this db insert gitu ya. Insert dia ngeceknya di mana? Di tabel user. Nah, tabel user yang mana yang diisi? Yaitu yang di data. Gitu ya, titik koma. Nah, kemudian kita juga bisa buat untuk session flash datanya. Jadi kalau seandainya data benar, maka nanti ada tulisan selamat Anda berhasil gitu ya. Nah, kita bisa pakai data dari set flash data ya, sessionnya. Kita tulisnya gini, di ketiknya gini, this session kemudian set flash data. Nah, dimana flash datanya flash gitu ya. Nah, kita bisa ambil dari Bootstrap untuk flash datanya yang seperti kemarin ya. Jadi kita bisa buka Bootstrap. Kita pilih Bootstrap. Kita pilih dokumen. Kita pilih untuk alertnya ya, untuk alertnya gitu ya, untuk set flash datanya. Jadi alert, kita ketik aja alert ya. Masih loading. Lama juga nih ya, alert ya. Kita klik alert. Nah, alert inilah yang nanti kita pakai untuk set datanya gitu ya. Kita lihat di sini posisi di alert sini. Nah, kita bisa pakai yang warna yang sesuai dengan yang kita mau. Kebetulan kita pakai yang warnanya hijau ya, berarti kita pilih aja yang warna hijau yang ini, yaitu di nomor 3 ya. Nah, bila hijau berarti ini sukses, kita copy saja, kita
copy, kita kembali lagi, kita pastikan di sini nih. Nah, kita pastikan dulu, ya kan? Nah, di sini kita ganti, ya kan? Selamat Anda berhasil registrasi, gitu ya. Nah, di koma. Maka nanti dia akan redirect ke admin slash login gitu. Nah, seperti ini ya. Ya, kita coba cek dulu, kita save, kita balik lagi ke sini, kita masuk ke registrasi, kita refresh dulu. Nah, kita cek di admin registrasi 5, nama lengkap, kemudian oh iya, kita lupa untuk menggunakan masukkan untuk function construct-nya. Ya. Jadi di sini ya, kita ngisi dulu nih. Ya. Harusnya ini bukan di atas ini, di indeksnya. Ya, harusnya. Kita turunkan saja ke bawah sini. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita coba lagi. 22. Oke, kita lihat dulu 22. 22 koma ya, harus ada komanya. Oke, kita cek lagi. 22 password singkat titik koma. Kita lihat lagi password defaultnya titik koma. Sudah benar ini. Oh, kita harus masukkan untuk passwordnya ya. Jadi kita pakai untuk metodenya, saya lupa menggunakan password hash. Jadi kita main encrypt data dulu ya untuk password hashnya. Seperti ini. Saya lupa password defaultnya, harusnya Anda nambah password hashnya seperti ini. Nah, kita cek, kita refresh lagi. Nah, baru hasil. Tidak ada yang error ya. Kita kembali lagi dulu. Nah, kita membuat untuk di view-nya ya. Kita view admin, kita registrasi, kita nambahkan untuk postnya. Nah, ini nih. Metode postnya kita harus nambahkan supaya pada saat kita runningnya dia sesuai gitu ya. Jadi untuk form actionnya ya, ini metodenya sudah, nah, ini metodenya sudah, kemudian actionnya kita masukin nih, kita masukin php ya, sama dengan pemanggilan untuk base URL nya, dimana base URL nya ini dari admin slash registrasi gitu ya. Metodenya post, kita tutup. Nah, metodenya post seperti ini. Jadi nanti dia akan lari ke kita akan manggil ke registrasinya ini untuk postnya ini ya, untuk yang di sini, ya, postnya dia akan lari ke registrasi gitu ya. Yang di sini dia akan larinya ke, kalau sudah benar maka dia akan lari ke admin. Nah, seperti itu. Oke, kita coba ya.
coba kembali lagi, kita isi dulu mark, kemudian kalau dia hanya isi ini Franklin saja gitu ya, kita jalankan. Nah ini harus add apa gitu, kalau add ini dia jalan nggak, error, maka dia harus coba mark, kemudian mark @gmail.com, kemudian dia pilih 1234 login. Nah, dia masuk nggak, kita cek. Belum masuk dia. Nih berarti apa yang salah nih, kita cek lagi. Ini belum ada nih untuk, oh iya, setelah kita sudah membuat base URL-nya, kita juga membuat untuk jika ada data yang diinputkan, dan kalau datanya benar maka nanti datanya itu ada untuk full name-nya, ID-nya kita harus sesuaikan juga ya. Untuk ID-nya kita sesuaikan juga, maka kita harus nambah di sini untuk ID-nya, gitu ya. ID nama lengkap. Nah, kemudian dan juga kelasnya ya. Untuk kelasnya juga gitu ya. Di name. Nah, tadi name-nya sama dengan name, yaitu nama lengkap ya. Nah, dan kita buat juga untuk email juga. Emailnya kita sesuaikan dulu, ID-nya sama dengan email, kemudian name-nya kita samakan juga email gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita dibawa lagi password ID-nya ya. ID, password, kemudian name-nya juga password gitu ya. Setelah itu baru ada repassword juga di sini nih. Ini kan repassword, berarti ID-nya juga harus ada repassword. Kemudian name-nya juga ada repassword gitu. Ya, jadi biar sama ya antara data yang nanti akan kita input dan data yang ada di dalam database. Itu ya. Nah, kita juga bisa memasukkan juga untuk validasi errornya ya. Kita bisa tambahkan ini PHP sama dengan form error buka kurung nama lengkap seperti ini. Nah, lalu kita buat untuk tampilannya, jadi warnanya warna merah gitu ya. Jadi kita pakai kelas gitu ya, kelas titik form gitu ya, kelas form text gitu ya. Ini jangan div tapi small, jadi dia kecil gitu ya. Form text, kemudian text warna merah jadi gender gitu ya. Nah, baru kita tutup small. Nah, kemudian kita simpan, kita refresh. Nah, ini kan warna merah.
kan ya, tapi dia agak panjang nih ya. Kita lihat dulu nih, berarti ini tutupannya nih. Nah ya, kita kembali lagi, kita refresh. Nah jadi harus diisi ya kan, contohnya Franklin isi. Nah, kemudian kita, nah ya kan, jadi dia kalau sudah diisi pasti dia ini. Nah selanjutnya kita bisa buat hal yang sama buat untuk email, kemudian repassword, passwordnya juga gitu ya. Kita kembali lagi dulu, ini kita copy aja nih yang ini nih, ini kita copy aja nih ya, kita copy, pindahkan ke semua di posisi yang paling bawah di sini. Untuk password berarti ini ini harusnya email dulu di sini ya. Email, kemudian nama lengkap, ini email ya. Jadi nama lengkap, email, nah baru di sini password ya kan. Habis itu terakhir nih repassword. Nah kita save, kita lihat. Nah kalau kita refresh tidak isi semua ya, maka nanti semua tuh ya, jadi kita harus isi ini. Kalau kosong gitu ya, kosong, kita request, nah kosong kan ya. Kalau kita belum isi maka nanti field is required gitu ya. Nah kita isi dulu nih Franklin contoh ya, kemudian ini Franklin at Gmail. Nah contoh bebas apa aja. Nah nanti di sini error nanti juga. Nah kita lihat ya, bahwa email contain valid email, karena nanti dia lihat nih sudah valid belum kan gitu ya. Nah jadi kita isi lagi nih Franklin, kemudian Franklin Gmail contoh ya, passwordnya ya. Kalau passwordnya tidak isi sama nanti kosong seperti ini gitu ya. Jadi kita isi 1234 contoh saja, kemudian kita registrasi. Nah kalau sudah berhasil ya, nanti dia akan masuk ke database ya. Kita cek databasenya, kita lihat web CI, tabel user. Nah sudah masuk dan terenkripsi. Nah berarti data login, data registrasi sudah masuk. Nah selanjutnya kita akan buat untuk data loginnya ya kan ya. Jadi data login pada saat sudah registrasi dia akan lari ke sini. Nah nanti kita isi password dan username-nya, maka nanti akan lari ke dashboardnya seperti itu ya.